Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali ya, Profesor Mahfud MD mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Rhoma Irama untuk menginvestigasi nasab Alawi, apakah nyambung atau tidak kepada baginda Nabi SAW, dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang punya otoritas, dalam artian ucapannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dengan diawali dulu menghadirkan Guru Gembul, sampai kemarin terakhir menghadirkan Gus Abbas Buntet ya, supaya masyarakat itu melihat dan silahkan buka mata hati dan pikirannya untuk melihat fakta yang mungkin bisa dianggap baru ya, baru 1-2 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir ya. Mungkin ini bakal menjadi shock bagi masyarakat awam yang selama ini berpuluh-puluh tahun meyakini bahwa habaib itu nyambung secara nasab kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada beberapa orang yang membatalkan, tetapi dengan argumentasi yang bisa kita terima secara akal ya, apalagi ketika yang paling ngena ya bagi saya, ketika ada Prof. Manaj M. Ali, beliau ahli filologi, beliau dengan tegas mengatakan bahwa nama Ubaid itu memang nggak ada di abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, tidak tercatat. Bahkan beliau mengatakan ini tokoh fiktif. Nah, ini berbicara manuskrip, soalnya berbicara bukan persoalan tafsir tetapi fakta. Jadi berbicara sejarah, berbicara manuskrip itu bukan berbicara hukum tafsir tetapi hukum fakta yang tidak mungkin bisa dimanipulasi. Itu yang bagi saya paling menarik. Dan beliau siap bertanggung jawab terhadap apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau teliti. Nggak ada manuskripnya. Kalau nggak ada manuskripnya, jangan diada-adakan. Ya, jangan disebutkan, jangan-jangan nggak tercatat, nggak mungkin, nggak boleh. Sejarah itu mengucapkan sesuatu yang tidak tercatat, harus ada bukti realnya. Itu yang bagi saya sangat menarik ketika kehadiran Prof. Manaj M. Ali. Urusan tes DNA itu bisa berbeda pendapat, apalagi untuk mengisbat nasab lewat tes DNA. Banyak ulama yang memang tidak membolehkan atau tidak membenarkan isbat nasab lewat tes DNA ya. Tetapi kan ada lagi yang mengatakan tidak bisa mengisbat nasab tetapi bisa membatalkan nasab. Nah, itu bisa debatable urusan itu ya. Mereka bisa sangat gampang untuk melawan. Gak ada, coba aja ente di tes DNA lalu suruh diverifikasi, diisbat nasabnya. Coba itu satu kali lagi menjadi debatable dan mereka gampang untuk menjawab persoalan tes DNA. Tetapi kalau urusan manuskrip, saya kira semuanya bakal sepakat ya bahwa manuskrip ini harus ada. Kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Makanya selalu kalau kita cermati bantahan-bantahan mereka selalu berkutat di kitab. Lalu yang kedua adalah tes DNA. Yang ini bisa sangat debatable. Ya, tidak mendapatkan kebenaran yang sejati. Jadi hukum tafsir lah. Kalau bahasa saya itu hukum tafsir. Kalau manuskrip itu bukan hukum tafsir, tapi hukum pasti. Bukan hukum tafsir, hukum pasti. Kalau ada manuskripnya, memang berarti Ubaidillah itu tokoh asli, bukan fiktif. Kalau nggak ada, ya udah, jangan diada-adakan. Itu manuskrip itu jarang dibahas oleh mereka. Karena tahu kalau berbicara manuskrip mereka nggak punya manuskripnya. Sementara ini yang paling vital ketika berbicara orang di abad lampau, harus ada manuskripnya. Nah, itu ya, harus dicatat betul tuh. Oke. Sekarang itu prolognya. Sekarang masuk ke pembahasan. Profesor Mahfud MD itu mendukung apa yang dilakukan oleh Rhoma Irama dan tentunya mengafirmasi seluruh upaya ilmiah yang ditempuh oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya. Coba kita baca dulu beritanya nih.
Dukung gerakan perlawanan terhadap perilaku habaib Ba'alawi. Mahfud MD, Islam mengajarkan kesetaraan. Tokoh cendekiawan muslim asal Madura, Mahfud MD, akhirnya angkat bicara terkait polemik nasab habaib Ba'alawi di dunia. Mantan Menko Polhukam RI ini mengirim surat dukungan terhadap perjuangan Raden Haji Rhoma Irama melalui tokoh anti radikalisme Islah Bahrawi. Ini nih kalau buat konten di rumah itu istri saya menggoda, malesin. Tapi nggak apa-apa, selama di dalam perjuangan jangan tergoda oleh siapapun, bahkan oleh istri. Takbir. Macem-macem mau menggoda. Dalam surat yang beredar luas di media sosial tersebut, Mahfud MD menyampaikan dukungan terhadap gerakan Bang Haji Rhoma Irama dalam meluruskan perilaku dan meluruskan nasab Ba'alawi. Berikut teks lengkap surat Mahfud MD kepada Rhoma Irama. Kepada yang terhormat Bang Rhoma Irama, melalui Mas Islah Bahrawi. Melalui YouTube, dalam berbagai podcast saya mengikuti polemik Bang Rhoma tentang adanya habaib yang mengagung-agungkan nasab atau kelompoknya sendiri sambil merendahkan ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia. Bukti kecongkakan mereka itu juga sudah tersiar luas di YouTube dan berbagai tulisan. Demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Rhoma melawan kebohongan Habib-Habib yang tangil itu. Bang Rhoma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Rhoma dalam masalah ini. Soal hasil tes DNA Ba'alawi, saya percaya mereka tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau mereka percaya itu silahkan aja, ada hubungan atau tidak ada hubungan nasab dengan Nabi. Kalau tak benar ya kita lawan. Yang harus kita lawan dari gerakan oknum habaib itu adalah yang pertama, merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia. Kedua, mengembangkan kasta dalam keberagamaan seakan mereka lebih mulia hanya karena nasabnya. Ketiga, menyebarkan khurafat yang sangat sesat. Yang kita lawan adalah perlakuannya, perilakunya, bukan nasabnya. Kalau soal nasab silahkan mengaku nasab siapapun, mengaku nasab Fir'aun, sama saja. Kita tidak ada beda dalam kesederajatan manusia, nggak ngaruh kata anak-anak muda kita. Perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya yang hanif. Masa ada Habib berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama Habib tersebut? Tanda tanya. Masa ada Habib membentak malaikat munkar dan nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut berisik ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan Habib tersebut? Habib yang ngomong begitu itu sering menjadikan agama sebagai dongeng yang menggelikan, terkadang jorok, bukan sebagai wahyu yang menakjubkan. Masa agama dibuat dongeng dengan khurafat-khurafat yang konyol? Tanda tanya. Tak semua yang bernasab Ba'alawi berperilaku buruk. Saya punya banyak teman dari antara mereka yang perilakunya baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contohnya Pak Quraisy Shihab dan Pak Alwi Shihab. Mereka tak mau dipanggil Habib dan sikapnya sangat santun dan intelek. Maju terus, pelihara agama yang hanif juga martabat bangsa. Ya, itu tulisan Prof. Mahfud MD. Satu kali lagi menarik sekali. Jadi tokoh nasional itu sudah mulai mendukung karena sekali lagi sandarannya jelas, argumentasinya rasional. Jadi bukan ngarang, bukan disandarkan pada kebencian, bukan. Lagian gini, kalau merasa bahwa polemik nasab atau penelitian Kiai Imad itu adalah fitnah, kenapa dari mereka juga nggak bergerak untuk melaporkan secara hukum?
Enggak kan? Karena mereka ngitung konsekuensinya, bila diseret ke ruang hukum maka bakal terjadi sidang. Bila sidang maka bakal terjadi pembuktian. Kiai Imad sudah siap dengan seluruh buktinya. Para ahli juga siap dihadirkan, ahli filologi, ahli genetik, ahli nasab dan lain siap dihadirkan. Itu mungkin ngitung ke arah sana bila kemudian kasus ini dibawa ke ruang hukum. Maka hanya terjadi dialektik di media sosial, lalu pada akhirnya terjadi dua belah masyarakat di dalam melihat ini. Ya wislah, mungkin ini adalah jalan untuk titik temu di akhirnya, mudah-mudahan secepatnya. Ya ini harus dilampaui dulu hingga pada akhirnya bakal menemukan kesimpulan yang sempurna dari polemik ini. Entah siapa yang benar, kita sampai sekarang, kalau saya pribadi, saya ikut seperti yang kemarin tuh ada salah satu pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur, di Malang. Beliau mengatakan, sampai detik ini saya masih ikut Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani karena memang penelitiannya benar. Sekali lagi, sebelum ada yang membantahnya secara karya ilmiah. Jadi sampai detik ini belum ada tuh antitesis yang melawan tesis Kiai Imad. Maka sampai detik ini kebenaran itu masih dipegang oleh Kiai Imad. Jadi kesimpulannya sampai detik ini kita harus meyakini berdasarkan dalil yang sudah banyak kita ketahui bahwa nasab Alawi terputus nyambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, dasar kita jelas, argumentasi rasional, bukan disandarkan pada kebencian. Itu ya, yang paling nggak bisa dibantah, kembali ke prolog, itu manuskrip. Wis, itu bara harga mati itu di dalam urusan sejarah. Manuskrip itu harga mati, harus ada. Kalau nggak ada, ya udah. Jangan mengada-ngadakan, jangan membuat tafsir. Oh ini mah jangan-jangan nggak ditulis, padahal memang ada. Nah, jangan, itu tafsir, bukan fakta sejarah. Itu tafsir tentang sesuatu. Dan kalau berbicara sejarah, apalagi urusan turunan suci baginda Nabi, saya kira harus benar-benar serius, harus tercatat pula untuk kemudian dzurriyyahnya silahkan mengakui, karena dasarnya ada catatan. Kalau nggak ada catatan lalu ngaku-ngaku, itu tafsir, bukan manuskrip. Nggak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa Ubaid itu memang tokoh asli, bukan fiktif yang hidup pada abad ke-4, 5, 6, 7, 8 ya, dan lain sebagainya. Itu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Mari gunakan akal sehat agar beragama kita dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.